Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia yang ada di kabupaten khususnya. Saat ini saya sedang berada di daerah Suwoh, daerah Bandar Negeri Suwoh. Di sini saya akan melihat perkembangan dari kopi coklat ya. Kopi tidak hanya Robusta dan Arabica, tapi saya akan melihat perkembangan di kopi coklat jenis MCC yang ada di daerah Bandar Negeri Suwoh, mirip Bapak Rismanto. Sahabat tani, kita sudah berada di dalam jaring pembibitan yang sedang dibuat oleh Bapak Rismanto. Ini sudah pesanan orang juga, jadi kita akan melihat bagaimana sih dan perkembangannya sendiri. Jenis MCC ini dia jenisnya coklatnya warna merah. Nah, kita juga nanti akan berbincang-bincang sama asistennya atau pemiliknya langsung dari kopi coklat yang ada di daerah Bandar Negeri Suwoh. Teman-teman, ini sudah berumur sekitar kurang lebih 1 bulan lebih ding, 1 bulanan lebih. Jadi ini udah mulai berkembang, mulai penanamannya ini satu persatu. Kita bisa lihat sampai ke sana itu ya, ke ujung sana. Pembibitannya memang sangat luar biasa sekali. Oke sahabat, kita langsung temui saja ya yang menunggu di lahan ini. Kita biar tahu langsung jenis MCC itu apa, kemudian udah berapa bulan, kemudian bagaimana sih konsep awalnya cara menanamnya. Oke sahabat, kita sedang berada di lokasinya langsung bersama Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Rahmat. Dengan Bapak Rahmat ini selaku apa Pak di daerah pembibitan ini Pak? Penyurupian ataupun pengecekan, yang pastinya kita mengecek ya kan, pertumbuhannya gimana, perkembangannya gimana kan gitu. Nah, untuk lokasi ini sendiri, ini bentuknya atau jenis bibitnya bibit apa nih Pak? Ini MCC. MCC itu apa? Coklat produksi ya kan, pembibitan dari daerah Sulawesi. Sama ini, misalkan sama yang lokal-lokal, apa bedanya Pak? Perbedaannya sangat jauh. Dari biji sudah terlihat dia besar, dan perkembangannya juga dia sangat jauh sekali sama yang namanya lokal. Karena lokal standar per 1 kilonya itu 25 biji, itu 25 buah. Nah, sedangkan ini 1 kilogramnya itu cukup 10 biji. Nah, dari situ sudah sangat banyak perbedaannya dengan yang lokal, dan perkembangan dari harga pun seperti itu. Nah, untuk ini Pak, untuk pembibitan sendiri di sini kan banyak banget nih Pak. Iya. Di lokasi ini sekitar berapa ribu atau berapa puluh ribu Pak? Ini kurang lebih sekitar 40-an, 40.000. 40.000. Ya, Nah, 40.000 sendiri untuk ininya Pak, untuk distribusinya atau untuk penggunaan sendiri Pak, untuk di lahan sendiri atau didistribusikan ke mana, luar kota atau luar daerah? Sebagian pihak dari sendiri, sebagian pembibitan ini ya ada pemasarannya juga untuk konsumen-konsumen yang para petani membutuhkan ya kan, untuk perbaruan, yaitu menanam coklat MCC. Coba kita lihat di samping ya teman-teman ya. Nah, ini jenis MCC-nya dari sampingnya ya, jadi kita bisa lihat langsung seperti ini jenisnya MCC. Ini lagi booming banget untuk wilayah ini, daerah Bandar Negeri Suwoh. Ini booming banget ya Pak untuk jenis MCC ini. ya, yang pastinya untuk sekarang ini sudah mulai produksi ya, untuk para petani ya kan, yang pastinya sudah berkembang. Karena kalau kita cuman mengandalkan yang namanya coklat lokal, ya pastinya kurang perkembangan lah, karena sesuatu hal itu butuh yang perbaruan. Memang bedanya apa Pak untuk pembuahan lokal atau sama MCC itu di apanya Pak? Ya, yang pasti di bobot dan besarnya, kualitas lebih oke, pengurusan lebih cepat karena prosesnya diakumulasi. Nah, ini untuk pembibitan awal, ini hanya pembibitan awal saja. Awal dia dalam proses polybagan ya kan.
Nah, ini pembibitan awal. Nah, nanti ada sistem yang namanya akumulasi, sambung entres. Tetap dengan bibit yaitu MCC. Seperti itu. Boleh tanya lagi Pak, Ya. karena ini setelah ini kan dia ini kurang lebih berapa bulan? Ini 2 bulanan. Kalau yang seperti ini umur 2 bulan. Nah ini tadi saya dengar Bapak berbicara tentang penyambungan. Setelah ini akan disambung lagi, perkiraan setelah naik umur berapa dia mulai penyambungan lagi? Untuk penyambungan yaitu namanya akumulasi entres itu kurang lebih sekitar 4 bulanan. Yang pastinya pohonnya sudah besar, karena ini kan masih kecil, masih di umuran 1,5 bulan sampai 2 bulan lah ini. Jadi nanti ada sekitar umuran 4 sampai 5 bulan, baru ada namanya penyambungan akumulasi yaitu entres MCC. Ya, dia kalau memang langsung ditanam langsung tanpa harus disambung, dia perbedaannya apa Pak? Ya prosesnya lambat. Prosesnya akan lebih lambat. Iya, karena lebih lambat. Karena posisinya dia kalau diakumulasi dia akan rendah, tidak tinggi, posisi tinggi. Jadi sangat-sangat jauh ya, sangat jauh perbedaannya di antara penanaman seperti ini, penanaman biasa seperti ini ya kan. Nah, seperti ini langsung kita taruh ke lahan itu akan sangat jauh berbeda ketika kita diakumulasi. Nah, itu perbedaannya. Nah ini saya lihat ini ada 2 jenis ya Pak. Itu yang kita pertama tadi di lahan sebelah sana itu kelihatannya sudah besar, dan ini sepertinya baru naik. Ini Ya, umur berapa ini? Belum lama, sekitar mungkin 1 bulanan kurang lah ini pembibitan. Karena masih umur sekian hari ya kan. Jadi masih tahap pengembangan. Nah, dari sini yang dibutuhkan untuk sangat-sangat perawatan yang benar-benar untuk kita jaga. Karena untuk perkembangan dia, kesuburannya. Nah, seperti contoh yang seperti ini kan sangat subur sekali nih. Sangat subur. Nah, yang seperti ini kan ini tuh perbedaannya sangat karena dia terawat tuh. Ini masih seperti ini ya kan. Dengan tanah yang bagus, terus perawatan yang bagus. Nah, jadi akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal, pembelajaran suatu dalam pertanian seperti itu. Oh terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ini sebelum ditanam sampai ke tumbuh ini, nah boleh tahu nih Pak, di isi polybag sendiri ini apa saja yang terkandung di sini sehingga umur 1 bulan aja sudah segini besarnya? Terakhir kita tanya. Ya yang pastinya tanah dengan kualitas yang murni ya kan, karena tanah yang bagus. Dan juga di sini ada namanya merang ataupun dari kulit padi. Nah, sebutnya itu merang kan. Nah, itu untuk penyuburan tanah dan itu kandungan nutrien pada yang lain seperti itu. Kurang lebihnya lah. Karena harus ada nitrogen, vitamin untuk penyentratan ataupun pengembangan pemekaran dalam pembibitan kita. Kurang lebih seperti itu. Oke sahabat tani Indonesia, tentang kopi kita akan melihat perkembangan berikutnya setelah kita melihat pembibitan awal di umur muda. Nanti kita akan kembali lagi dengan Bapak Rahmat di daerah Bandar Negeri Suwoh. Kita akan melihat di umur 4 sampai 6 bulan ke depan. Terima kasih Pak Rahmat untuk bibit yang sudah dikembangkan. Semoga jadi petani makmur di Lampung Barat. Yang pastinya buat para petani apapun itu sekuat apapun dan serendah apapun kegagalan, tetaplah bersemangat untuk bertani karena bertani itu sangatlah sukses buat